Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu pernah gak sih merasakan rasa cinta yang begitu besar hingga tak bisa terbendung lagi? Nah, sama halnya nih dengan kisah cinta Zulaikha kepada Nabi Yusuf. Penasaran kisah selengkapnya? Yuk kita saksikan. Sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe ya. Jauh sebelum bertemu dengan Nabi Yusuf, Zulaikha pernah bermimpi bertemu dengan pemuda yang tampan dan berhati mulia. Zulaikha bermimpi bertemu dengan pria tersebut sebanyak 3 kali. Zulaikha pun sudah merasakan rasa cinta dan sayang pada pemuda tersebut. Nah, hal inilah yang menyebabkan Zulaikha menolak lamaran para pria. Hingga akhirnya Zulaikha dikenalkan oleh sang ayah dengan seorang bendaharawan kerajaan Mesir bernama Kitfir. Zulaikha pun kecewa karena Kitfir tidak seperti pemuda yang ia temui dalam mimpi. Namun pada akhirnya Zulaikha menerima pinangan Kitfir dan Kitfir pun resmi menjadi suaminya. Pertemuan antara Zulaikha dengan pemuda yang ada dalam mimpinya terrealisasikan setelah Kitfir suaminya mengangkat Nabi Yusuf yang awalnya budak menjadi anaknya. Wajah Nabi Yusuf persis seperti pemuda yang berada dalam mimpi Zulaikha. Zulaikha menyambut Nabi Yusuf dengan senang hati. Zulaikha pun mengurus Nabi Yusuf dan membesarkannya dengan sepenuh hati selayaknya seorang ibu. Seiring berjalannya waktu, Nabi Yusuf pun tumbuh menjadi pria dewasa yang rupawan. Melihat ketampanan paras dan kebaikan perilaku Nabi Yusuf, muncullah gejolak dalam diri Zulaikha. Melihat Nabi Yusuf yang tumbuh dewasa, Zulaikha yakin bahwa Nabi Yusuflah pemuda yang selama ini ia temui dalam mimpi. Zulaikha seringkali memuji Nabi Yusuf dengan ketampanannya dan rambutnya yang indah. Zulaikha seringkali berdandan cantik di depan Nabi Yusuf. Sampai suatu hari, Zulaikha tidak sanggup lagi menahan perasaannya dan mengajak Nabi Yusuf untuk berzina. Zulaikha mengajak Nabi Yusuf ke kamarnya dan mengunci kamar tersebut. Melihat Zulaikha, Nabi Yusuf pun terpesona dengan parasnya yang cantik. Namun, sebelum Nabi Yusuf terjerumus dengan godaan Zulaikha, Nabi Yusuf melihat bayangan sang ayah, yaitu Nabi Yakub, yang melarangnya melakukan perbuatan zina tersebut. Nabi Yusuf pun mencoba berlari dari ruangan itu. Sayangnya, usaha Nabi Yusuf pun sia-sia karena seluruh pintu rumah sudah terkunci. Karena usaha melarikan diri tersebut, baju Nabi Yusuf pun sobek di bagian belakang karena Zulaikha mencoba mencegahnya. Rencana Zulaikha untuk berbuat zina dengan Nabi Yusuf pun gagal karena suami Zulaikha, Kitfir, memergoki keduanya. Zulaikha mencoba menjelaskan kepada suaminya dengan memfitnah bahwa Nabi Yusuflah yang menggodanya lebih dulu. Tidak terima pernyataan dari Zulaikha, Nabi Yusuf pun membantahnya dan mencoba menjelaskan kejadian yang sebenarnya kepada ayah angkatnya. Untuk membuktikan kebenaran, Kitfir pun memanggil penasihat untuk mengetahui siapa yang berbohong. Penasihat tersebut pun berkata, "Jika pakaian Yusuf koyak di bagian depan, maka Yusuflah yang berbohong. Namun, jika pakaian Yusuf koyak di bagian belakang, maka Zulaikhalah yang berbohong." Melihat pakaian Yusuf yang terkoyak di bagian belakang, Kitfir pun sangat kecewa dan marah kepada sang istri. Namun, untuk menjaga nama baik Zulaikha, Kitfir pun meminta para saksi untuk menjaga rahasia kejadian tersebut. Meskipun begitu, berita bahwa Zulaikha menggoda Nabi Yusuf tersebar dengan cepat di kalangan masyarakat Mesir dan menjadi cibiran para perempuan di Mesir. Mendengar cibiran itu, Zulaikha mengundang perempuan-perempuan tersebut ke istana. Maka tatkala wanita itu, Zulaikha, mendengar cercaan mereka, diundangnya lah wanita-wanita itu dan disediakannya bagi mereka tempat duduk.
dan diberikannya masing-masing pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, "Nampakkanlah dirimu kepada mereka." Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum akan keelokan rupanya dan tanpa sadar mereka melukai jari-jari tangannya dan berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia." Untuk menjaga diri, Nabi Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah untuk dipenjara. Doa Nabi Yusuf pun dikabulkan karena Zulaikha meminta suaminya untuk segera memenjarakan Nabi Yusuf. Setelah lama di penjara, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dibebaskan setelah menafsirkan mimpi Raja Mesir. Raja Mesir mengetahui Nabi Yusuf merupakan seorang yang jujur. Nabi Yusuf pun diangkat menjadi pejabat negara Mesir menggantikan suami Zulaikha yang sudah meninggal dunia. Singkat cerita, tidak lama setelah Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi pejabat negara, ia bertemu kembali dengan Zulaikha. Setelah suaminya meninggal, Zulaikha jatuh miskin, bahkan keadaannya sangat memprihatinkan. Kini Zulaikha merupakan wanita tua yang buta karena dirinya terus menangisi Nabi Yusuf alaihissalam. Zulaikha pun berkata, "Maha suci Allah yang mengubah seorang raja menjadi budak karena dosa yang dilakukannya dan seorang budak menjadi raja karena ketaatannya." "Siapa itu?" tanya Nabi Yusuf alaihissalam karena tidak mengenali wajah Zulaikha yang sekarang. Zulaikha mengakui segala dosa yang diperbuatnya dan menyesali apa yang telah diperbuatnya pada masa lalu. "Aku pernah mengurusmu dengan sepenuh hati, menyisir rambutmu dengan tanganku, dan membesarkanmu di rumahku. Aku telah memuliakanmu, akan tetapi kebodohanku telah mengubah semuanya, sehingga aku hancur. Hartaku habis, kemuliaanku pun hancur. Kehinaan menguasaiku, penglihatanku hilang. Setelah aku jatuh dari kedudukanku, kini aku menjadi orang yang dikasihani. Aku meminta-minta belas kasihan kepada orang-orang. Ada yang kasihan kepadaku, ada juga yang tidak. Inilah balasan orang-orang yang membuat kerusakan." Melihat pengakuan Zulaikha, Nabi Yusuf pun menangis. "Apakah masih ada rasa sukamu kepadaku sedikit?" tanya Nabi Yusuf. Zulaikha menjelaskan bahwa rasa cinta tersebut tidak pernah berubah hingga sekarang. Setelah hari pengakuan dan penyesalan dosa Zulaikha, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Yusuf untuk menikah dengan Zulaikha. Lamaran dari Nabi Yusuf tidak langsung diterima oleh Zulaikha karena Zulaikha ragu apakah Nabi Yusuf benar-benar ingin menikah dengannya yang sudah tua dan buta atau hanya sebagai bahan ejekannya. Namun, melihat kesungguhan Nabi Yusuf, Zulaikha pun akhirnya menerima lamaran Nabi Yusuf. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat dan karunia kepada Zulaikha dengan dikembalikannya penglihatan, dan Zulaikha pun kembali menjadi muda. Nabi Yusuf pun mengetahui bahwa Zulaikha sampai saat ini masih perawan, karena dahulu suaminya Kitfir ternyata seorang impoten. Begitulah sedikit kisah cinta Nabi Yusuf alaihissalam dan Zulaikha. Dari kisah ini, kita mengetahui jika kita mengejar cinta Allah lebih dulu, maka Allah SWT pun akan memberikan yang terbaik untuk kita, termasuk orang-orang yang kita cintai. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.